Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, teristimewa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui live streaming, melalui channel YouTube maupun Instagram Live. Mari malam hari ini kita memulai ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau hari ini apapun yang kita alami, biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Apapun juga yang kita alami hari ini, mari sejenak saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, saudara mari tinggal selama 1 jam ini kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita alami, percayalah Tuhan Yesus Allah yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kami mau mencerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah, Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaibanmu. Kau pernah tinggal diam, menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam Tuhan. Kau tak pernah tinggal diam, menyaksikan keadaanku,
pertolonganku. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Di dalam tangan-Mu Tuhan, Kami percaya. kami mau percaya. Oh, haleluya. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kiala rabala 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 rabaya rabala rabala rabasa. Syatakala rabala 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 rabaya kata-kata kasih. Cukup. Kiala rabala rabala bu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil selama kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Hinala rabataka syataka rabala rabala rabasane. Kiala rabala 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 rabaya rabu. Syala rabala rabala rabasane. Kiala rabala rabala rabaya rabala 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 rabaya rabasane. Kami Kiala rabala 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 rabasane. Mari angkat kedua tangan kita dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dialah rabala rabala rabaya rabala rabala rabataka taka rabataka taka rabataka ya rabasane. Iya bataka sataka taka rabataka taka rabala rabasane. Dialah rabala 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 rabasane. Dialah rabala 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 rabasane. Di saat engkau lemah, di saat engkau khawatir, di saat engkau sakit, sembah Dia.
kuasa dalam pujian penyembahan. Ada kuasa yang mengalir. Kiala rabala 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 taka taka rabala taka rabala rabala sande. Kiala rabala 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 sande. Kiala rabala 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 sande. Ora bataka taka rabataka syada taka rabala 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 sande. Inala rabala 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 taka taka rabala 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 sande. Haleluya. Dia bekerja di saat kita mengangkat tangan, di saat kita berserah. Dia bekerja. Tidak ada yang mustahil. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar. Mari nyatakan dengan iman. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Terlebih besar, Tuhanku terlebih Yesus besar. terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Hidupku. Mari angkat kedua tangan kita. Mari juga yang menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu
Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Terima kasih Jesus. Tuhan perintahkan untuk kita mengucap syukur. Ya Rama ya sekalipun engkau sakit, mengucap syukurlah. Sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita semuanya. Syadatakan negara masih ya Ramo. Syala kata-kata karabasande. Yesus. Kita kata karabasande. Ya Rama ya Rama. Malam ini malam bersama dengan Tuhan yang melawan, yang menjamah, yang menyegarkan jiwa yang dahaga. Yesus, haleluya. Syadakara balara balara maya rambu. Katakan lara balara balara ya Rabbi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau membahas firman-Mu, membahas kebaikan-Mu. Kami mau menyatakan betapa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah perbincangan malam hari ini, perbincangan yang berdampak bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati host dan narasumber. Engkau mengurapi, Engkau menyatakan kasih setiamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Semuanya daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Henry dan Bapak Walden untuk bisa duduk di kursi yang telah disediakan. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik saudara, karena hari ini kita akan bicara tentang bahagia. Siapa di sini yang berbahagia? Angkat tangan saudara. Saya percaya saudara semua ingin hidup bahagia untuk selama-lamanya. Nah, hari ini saya mengundang Pak Walden ya untuk kita bicara talk show bersama, dan saya percaya Pak Walden ini adalah seorang hamba Tuhan yang sudah berjalan, melayani, mengajar di mana-mana, dan saya percaya hari ini kedatangan beliau di tempat ini akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema hidup bahagia di dalam Yesus Kristus, terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu. Nah, saudara, Injil Matius pasal yang ke-5 adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Judul perikopnya adalah ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah Yesus duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, saudara, yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Pendeta Walden malam hari ini, mengapa Bapak mengambil tema tentang hidup bahagia? Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Henry, juga Bu Gembala untuk kesempatan malam hari ini jadi narasumber. Biasanya saya nanya, sekarang ditanya. Iya. Ini asik ya. Apa kabar yang di rumah? Oke, saya tertarik mengangkat topik ini karena kalau kita searching di Google atau kita tanya orang, Pak Henry, apa yang mereka cari dalam hidup, pasti jawaban teratas itu orang mencari bahagia. Betul enggak yang ada di sini? Semua orang kepengen bahagia ya? Amin. Iya, tadi Pak Henry tanya, apakah saudara bahagia? Ternyata di sini bahagia, yang di rumah bagaimana? Ternyata bahagia itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Amin. 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 Tadi di dalam nats ucapan bahagia dalam konteks khotbah di bukit, Pak Henry dan jemaat Tuhan itu ada banyak banget Tuhan Yesus bilang berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sebuah kata perintah. Pak Henry berbahagialah kata Tuhan. Amin. Iya, saudara berbahagialah kata Tuhan. Cuma sekarang alasannya banyak, kenyataannya banyak orang yang kurang happy dalam hidupnya. Kenapa? Itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya begini Pak Henry, kenapa saya tertarik mengangkat topik ini? Karena saya mendapati begini, sejak semula Tuhan itu menghendaki kita itu bahagia, saudara. Katakan sama-sama, Tuhan menghendaki saya bahagia. Tuhan menghendaki saya bahagia. Kalau saya tidak bahagia, Kalau saya tidak bahagia, something wrong. something wrong. Karena kehendak Tuhan bagi kita bahagia. Amin. Amin. Bukti bahwa sejak awal Tuhan itu menghendaki kita bahagia, Pak Henry. Coba kita lihat, kita flashback ke waktu manusia diciptakan. Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri, Adam seorang diri. Tuhan ciptakan siapa? Hawa. Supaya Adam bahagia. Amin. Lalu kemudian Tuhan dikatakan memberkati dua orang ini, Adam dan Hawa. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman beranak cuculah. Jadi tidak boleh kebalik ya. Diberkati dulu baru. Sekarang kan dunia ini kebalik-balik ya. Beranak cucu baru minta datang di. Wah itu tidak bisa, itu tidak alkitabiah. Itu konteks lain ya. Tapi Tuhan menghendaki manusia itu bahagia. Setelah diberkati, disuruh beranak cucu. Mereka Tuhan tempatkan di Taman Eden. Di sana penuh dengan segala pemenuhan kebutuhan. Ada buah-buahan, ada taman yang indah. Mereka bisa refreshing setiap hari. Saudara kan hari ini jarang bisa refreshing ya. Saudara yang punya keberanian luar biasa baru bisa refreshing ya. Saudara yang nekat maksudnya. Ada yang bilang begini, Pak saya kemana-mana, kenapa? Karena teman-teman saya kayaknya udah penuh corona semuanya, jadi kita aman karena semua mengidap begitu ya. Enggak, saya bercanda. Adam dan Hawa setiap hari mereka tinggal di taman itu. Tuhan menghendaki bahagia. Nah waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah rencana Allah dari semula manusia berbahagia itu berhenti? Enggak Pak Henry. Dia merencanakan penebusan. Dan di sini saya semakin jelas kagum kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu nggak menghendaki kita hanya bahagia di dunia ini, Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi penebusan itu bicara bahagia di dunia, mati masuk surga, bahagia selama-lamanya.
Jadi kehendak Tuhan bagi kita bukan cuma kita happy di kehidupan yang sementara, tapi untuk selama-lamanya. Wah, betapa hebat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Lalu kemudian Yesus datang, karya penebusan. Ini masih rangkaian bagaimana Allah menghendaki kita itu happy. Gitu kan? Allah datang. Tuhan Yesus datang menebus manusia. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikirimlah seorang penolong dikatakan. Parakletos. Roh Kudus. Supaya apa? Kita semakin sempurna, setiap hari itu banyak masalah. Tapi kalau ada Roh Kudus menyertai kita, masalah itu nggak pernah bisa merampas kebahagiaan kita. Amin. Sebab kebahagiaan itu letaknya ada di dalam. Sangat dalam, tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau kita tahu mempertahankannya, saudara. Kalau kita mengerti bagaimana bahagia itu sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu seperti nomor zaman dulu itu yang apa sih yang ditanam itu? Nggak pakai SIM card itu. Ada itu nomor di HP ya, zaman dulu itu. Nggak bisa diganti-ganti. Itu bahagia itu Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Oke, nah. Jadi ternyata bahagia itu adalah kehendak Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang Pak Henry, bagaimana bisa orang ya bahagia di masa pandemi? Ya, itu Pak. Pertanyaan saya. Bagaimana pertanyaannya? Ya, bagaimana saat di masa seperti ini, ya, di mana pandemi COVID-19 ini melanda, bukan hanya Indonesia tapi juga melanda di seluruh dunia. Nah, bagaimana kita bisa dapat hidup bahagia, Pak? Nah, Pak Henry, masa pandemi ngalamin enggak bahagia sedikit goyang begitu? Ada, Pak. Ada, tapi sekarang bagaimana? Kelihatan kok lebih bahagia loh sekarang. Amin. Tadi ada yang bilang, saya itu agak bukan gemuk ya, saya sebenarnya ini acting aja, kelihatan gitu loh. Gemuk, saya gemuk bukan karena makan, iya makan juga sih sebenarnya ya. Tapi lebih kepada bahagianya itu loh, oke? Okay? Nah, bagaimana orang? Apakah bisa kita bahagia di masa pandemi saat gaji dipotong separuh? Saat semuanya running itu tidak seperti dulu. Ada anak rohani saya bilang, loh Pi, saya itu enggak dipotong separuh loh gaji saya. Wah, puji Tuhan. Saya sudah enggak gajian katanya. Kalau dipotong separuh masih enak ya. Saya sudah enggak gajian gitu. Bagaimana bisa happy? Tetapi, nah kita akan belajar. Tuhan Yesus mengulangi kata berbahagialah, berbahagialah, dan itu bentuk kata perintah. Jadi saudara diperintahkan bahagia. Amin. Coba yang di sini dan di rumah ngomong orang di sampingnya, ayo bahagia. Ayo bahagia. Oke. Nah, berbahagia di sini itu dari bahasa Yunani makarios. Makarios. Nah, kita akan luruskan pengertian bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena begini, latar belakang ucapan bahagia ini, waktu itu Tuhan Yesus itu lagi viral, lagi terkenal-terkenalnya, di mana Tuhan Yesus ada semua orang datang dengan berbagai kebutuhan. Dan tadi di awal Pak Henry baca Matius pasal 5, ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi orang banyak datang, naiklah dia ke bukit dan kemudian mengajarkan hal ini. Tuhan Yesus begini loh, tahu orang datang kepadanya itu cari apa. Orang datang kepada Tuhan Yesus itu cari apa? Cari kesembuhan, betul enggak? Supaya mereka bahagia, karena orang sakit susah bahagia. Yang buta datang sama Tuhan Yesus supaya apa? Bisa lihat. Yang timpang bisa jalan. Yang tuli bisa mendengar. Bahkan yang mati tidak bisa datang sendiri ya. Iya. Supaya kenapa keluarganya bawa orang mati kepada Tuhan Yesus? Atau orang lumpuh diturunkan dari loteng ketemu Tuhan. Karena semua orang Tuhan Yesus melihat mereka itu memerlukan sesuatu, dan sebenarnya intinya adalah mereka ingin bebas dari tekanan hidup. Bebas dari masalah. Tetapi saya melihat Tuhan Yesus itu tidak hanya menyentuh sisi yang luar kulit. Yaitu kebahagiaan yang sementara. Karena begini loh, orang sakit, orang timpang, orang lumpuh datang sama Tuhan Yesus, disembuhkan. Tapi bisa sakit lagi enggak? Ya bisa dong. Bahkan Lazarus yang mati bangkit, mujizat luar biasa bagi manusia. Itu Lazarus kan mati lagi tuh. Dan tidak bangkit lagi tuh. Tidak ada kisahnya Lazarus mati, bangkitkan lagi. Kemudian mati lagi, dibangkitkan lagi. Sampai sekarang Lazarus hidup. Tuhan Yesus melihat bahwa mujizat yang dicari oleh orang-orang waktu itu kebutuhan sementara.
Mereka perlu sesuatu yang bukan sementara. Mereka perlu damai, bebas dari tekanan, bukan karena tidak ada masalah. Makanya Tuhan Yesus dikatakan mulai mengajarkan tentang konsep bahagia itu. Nah, makarios itu tidak bicara tentang happiness, kesenangan saja. Karena konteks ini loh bedanya ya Pak Henry ya. Orang dunia itu bahagia kalau mereka dapat sesuatu, mereka memiliki sesuatu, tujuan tercapai, halangan bisa diatasi, hidup baik-baik saja, mereka bahagia. Senang, kesenangan mereka itu pemenuhan kebutuhan. Tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, untuk apa kamu memperoleh seluruh isi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Betul enggak? Karena ada yang lebih esensi dari itu, ada yang lebih penting dari itu. Bukan berarti begini loh Bapak Ibu yang ada di rumah ya, mungkin kau sedang sakit, engkau sedang ada masalah ekonomi, masalah keluarga. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli itu, dan Tuhan Yesus hanya peduli hal-hal yang rohani. Tidak. Tuhan Yesus selesaikan semuanya itu. Karena Tuhan pengen kita bahagia di dunia, mati masuk surga, bahagia selamanya. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus tentang berbahagialah, makarios, itu lebih daripada itu. Makarios itu lebih berbicara kepada kehidupan yang diberkati, blessed. Jadi itu sebuah keadaan, sebuah keberadaan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan satu rahasia besar ya. Hidup saudara itu sebenarnya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga saudara itu sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Tuhan sudah bayar harganya itu. Supaya saudara dan saya bahagia. Makarios itu bicara tentang satu kehidupan, satu pengertian yang sebenarnya kita tahu kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Sebuah pengertian. Sehingga begini loh contohnya. Kadang-kadang keadaan kita itu belum berubah, Pak Henry. Misalnya, siapa di sini yang sedang berdoa untuk ganti kendaraan yang lebih baik? Angkat tangan dengan iman. Wah, ada loh. Oke. Ya, kadang dengan iman kita percaya bagi Tuhan tuh gak ada perkara yang mustahil, dan itu memang ya dan amin. Satu waktu kita akan melihat mujizat itu nyata bagi kita. Kita akan terima itu. Tapi kadang-kadang begini loh. Keadaannya kita belum menerima. Turun dari ruang gereja ini, pulang masih dengan kendaraan yang sama. Misalnya kalau konteks itu contoh. Misalnya di sini ada yang berdoa, Tuhan saya pengen setirnya yang tidak lurus lagi, saya pengen setir kendaraan saya itu jadi bundar. Jadi saya berdoa nanti ada produsen sepeda motor yang bikin setirnya bundar ya. Atau yang sudah setir bundar, aduh kayaknya pengen ini deh, dari herbivora pindah ke kendaraan yang karnivora. Sekarang ini mungkin pegangannya itu kuda makan rumput, kijang makan rumput, pengen yang makan daging-daging, itu yang ganas-ganas ya. Whatever lah. Saudara berdoa, tetapi keadaan saudara belum berubah. Tapi yang namanya bahagia, blessed itu adalah keberadaan saudara itu sudah berubah. Jadi ada satu pengertian dalam hati saudara, dalam hidup saudara, bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya. Satu waktu saya akan menerimanya. Dan Tuhan Yesus selalu berkata kepada muridnya, jadi seperti anak kecil, percaya penuh apa yang dia minta, dia terima. Dan itu kebahagiaan kita. Kita sudah menerimanya. Walaupun kita belum melihat, kita tinggal menunggu timingnya. Dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Jadi itu dia Pak Henry. Makarios, berbahagialah. Itu bukan hanya bicara tentang pemenuhan kebutuhan ini, itu iya. Tetapi lebih kepada garansi jaminan. Nah kalau Tuhan menggaransi saudara pasti berbahagia di dalam dia, apa yang perlu saudara khawatirkan? Apa yang perlu saudara takutkan? Saya mau katakan ya bagi jemaat yang ada di tempat ini, halo, yang juga ada di rumah, saudara tinggal tunggu waktu Tuhan untuk mujizat yang saudara doakan. Setuju katakan amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Oke, begitu Pak Henry. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Saudara, saya juga ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Walden. Nah, di sini ada perbedaan ya Pak ya? Betul. Apakah ada perbedaan bahagia orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang di luar percaya kepada Yesus? Oke.
konteks bahagianya itu beda memang. Mereka selalu orang yang di luar Tuhan, mereka bahagia kalau mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Apalagi orang-orang hedonis ya, memuaskan keinginan hasrat hati gitu ya. Apa yang dia ingin harus dia dapat dan sebagainya. Kebahagiaan mereka itu di situ. Di pesta, party, di barang-barang dan seterusnya. Dan ketika mereka tidak dapatkan itu, mereka tidak bahagia. Atau mereka dapatkan itu tapi mereka melihat orang lain mendapatkan lebih daripada yang dia dapat, tidak bahagia juga. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan beda. Kebahagiaannya itu dari dalam. Kebahagiaannya itu dari dalam. Mungkin keluarga kita itu sederhana. Tetapi sukacita dari Tuhan membuat yang sederhana ini menjadi indah setiap hari. Amin. Iya, menjadi indah. Suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan gereja, dan seterusnya. Saudara, saya melihat komunitas kita ini komunitas yang bahagia loh. Upload foto ada di mana-mana komunitas ini. Makan-makan. Oh, sebelum pandemi itu luar biasa loh. Saya tuh selalu senang datang ke gereja ini. Dalam 3 kali datang itu 2 kali mesti makan gitu. Happy. Saya melihat orang-orang yang berkumpul di sini bahagia. Waktu saya lihat saudara seperti malam ini, saya seperti melihat saudara itu tidak punya utang loh. Dari wajahnya itu loh. Kenyataannya. Tidak ada ya. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan. Loh, tidak apa-apa. Lu justru utang itu sekarang ini kita dapat bonus kalau kita utang. Tapi bertanggung jawab gitu ya. Kalau kita bisa bayar tidak apa-apa. Itu sistemnya ada. Oke. Jadi saya melihat kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bicara tentang keadaan yang kita capai, tetapi pengertian kita, apa yang kita rasa di dalam. Yohanes pernah berkata, saya kutip ya sedikit, di dalam 3 Yohanes 1 ya, ayat yang kedua, saya bacakan aja. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi bicara tentang jiwa, jiwa yang dipuaskan. Saudara puas dengan apa yang saudara miliki hari ini karena saudara tahu itu saudara menerima yang terbaik dari Tuhan, saudara bahagia. Amen. Saudara punya segalanya tapi saudara tidak puas, saudara orang yang paling menderita. Puas dengan apa yang saudara terima, amin. Suami puas dengan istri yang Tuhan kasih, amin. Istri juga begitu. Keluarga kita harus puas dengan berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Di masa pandemi, saya melihat Tuhan justru menyatakan dirinya itu lebih dekat dengan kita, lebih nyata bagi kita, dan itu sumber kebahagiaan kita. Begitu Pak Henry. Berarti kalau kita berbahagia itu pasti sedikit-sedikit pasti ada rasa syukur Pak ya? Iya dong, betul. Selalu mengucap syukur. Kalau orang tidak bahagia walaupun dia punya segalanya, selalu mengeluh. Dan orang yang selalu mengeluh bersungut-sungut, itu capek loh kita bergaul sama orang seperti ini. Saya capek dengan bergaul dengan orang seperti. Pernah satu kali saya dalam perjalanan keluar kota, kenek di sebelah saya, teman yang suka mengeluh. Ceritanya itu selalu keluhan, sungut-sungut. Itu dia buat saya seperti vacuum cleaner ya. Nyedot energi saya yang harus respon dia. Sudah pernah ngalami? Saya tandai orang-orang seperti ini, saya malas, saya tidak akan duduk di sebelah dia kalau pergi perjalanan jauh. Karena begitu dia cerita, capek kita, energi kita habis. Kita ikut-ikut tidak bahagia, saudara. Iya. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Puas. Apakah saudara puas dengan kebaikan Tuhan? Di dalam masa pandemi, saudara puas dengan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, amin. Iya, Tuhan itu baik dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Silakan bro. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat ketiga, tadi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya. Nah,
Kalau menurut saya, ya Pak Walden, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sedangkan orang yang hidup miskin itu pasti nggak Susah bahagia, Pak. betul ya. Nah ini menarik, Nah. ini menarik. Saya pernah tanya sama teman saya, ada enggak sih pengertian miskin yang positif? Karena kalau kita misalnya bicara tentang lapar yang positif itu ada. Lapar akan ilmu, betul enggak? Dan seterusnya. Tapi kalau miskin dengan konotasi positif, saya belum ketemu. Ada saudara yang tahu miskin yang positif? Miskin ilmu itu bodoh. Betul ya? Miskin harta apalagi ya, ngenes gitu. Teman saya di kantor bilang begini, ada Pak, miskin yang positif. Miskin apa? Miskin lemak katanya. Itu doanya ibu-ibu biasanya ya, miskin lemak. Jadi tidak punya lemak, lemaknya kurang gitu loh maksudnya. Tapi saya pikir-pikir, orang kalau miskin lemak, ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan besarnya, dia memang miskin, tidak punya uang sehingga makanan dia itu sangat terbatas dan tidak bisa membuat dia berlemak. Begitu kan? Miskin itu konotasi kita itu selalu negatif dan bagaimana mungkin ini kontras loh. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa terjebak dan tersesat di sini. Kita menikmati kemiskinan kita yang salah dan kita pikir kita sedang hidup benar dan kita sedang melakukan firman. Makanya dulu itu ada nyanyian, biar saya miskin di dunia, asal kaya di surga. Kalau lagu ini dinyanyikan dengan pengertian yang benar, nanti saya akan jelaskan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita nyanyikan miskin dalam konteks tidak punya apa-apa, jadi beban bagi orang lain, kepengen apa tidak bisa, makan apa tidak bisa dan sebagainya, itu bukan kehendak Tuhan bagi kita. Apa maksudnya di sini? Karena kalau kita baca sekilas, gimana sih orang miskin kok bahagia? Iya dong. Logikanya nggak masuk. Iya. Apa Pak? Pakai mic? Logikanya nggak masuk. Iya, Ya, logikanya orang miskin nggak masuk. kok bisa bahagia. Nah, saya melihat begini, saya meneliti sedikit ya. Kata miskin yang diambil oleh Tuhan Yesus di sini itu dari bahasa Yunani tokos. Tokos. Tokos ini pengertiannya bukan seperti konteks kita. Kadang kita lihat pengemis, kasihan ya, ngemis, miskin. Saudara yakin pengemis yang saudara kasih 500 rupiah itu miskin? Belum tentu. Yakin? Aduh, sudah banyak disurvei. Diikutin ke kampung halamannya. Rumah mereka itu lebih gede dari rumah kita loh saudara, pengemis. Di pengkolan, di pojokan rumahnya. Bertingkat. Buka YouTube kalau nggak percaya, pengemis kaya saudara. Ya bagaimana satu hari pendapatannya 1 juta saudara. Modal duduk. Iya toh. Lalu dia makan seadanya, prinsip hidup hemat. Dia tabung. Di Surabaya beberapa tahun yang lalu waktu saya kuliah ada pengemis meninggal di emperan toko. Dan begitu buntalannya dibuka waktu itu ya. Saya masih mahasiswa. Keluar di koran itu. Dia punya uang tahun 89 itu 30 juta. Di buntelan itu. Saya bilang, ya ampun saya mahasiswa makan ndak makan. Uang ndak ada, kadang-kadang berdoa untuk bisa bayar asrama. Pengemis 35 juta di buntelannya. Jadi konteks kita itu kadang miskin itu seperti itu. Atau mungkin begini. Kita merasa kita miskin karena rumah kita kecil. Gaji kita kecil, rumahnya mewah, memper sawah gitu. Lalu kita merasa miskin. Konteks miskin Tuhan Yesus di sini, tokos itu bukan itu. Karena itu miskin tapi masih punya. Miskin masih ada. Tokos itu artinya adalah tidak punya apa-apa, 100% bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini miskin di hadapan Allah itu orang yang merasa nothing, empty, kosong hidupnya, tidak punya apa-apa. Dan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang itulah orang yang berbahagia. Saya waktu ngomong sama teman saya pengusaha, saya bilang sebelum terlanjur ya, setting pikiranmu. Bahwa tanpa Tuhan, kamu itu tidak ada apa-apanya. Bahwa engkau 100% hidupmu, bukan 90%, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, orang punya konsep hidup seperti itu, merasa seperti itu bahwa apapun yang saya miliki hari ini sedikit banyak yang di tangan saya menerimanya dari Tuhan dan bukan karena hasil usaha saya semata-mata.
Tuhan itu berkenan dengan orang ini, saudara. Dan Tuhan bilang orang seperti ini bahagia. Akan ditambahkan kepercayaan, akan ditambahkan kelimpahan. Karena dia mengerti satu hal. Tapi kan ada orang yang merasa ini karena usahaku. Ya bagaimana bisa kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak bangun pagi-pagi pulang malam-malam, iya kan? Ada banyak konsep seperti itu ya. Bukan berarti juga begini. Jangan salah ngerti bahwa tokos Tuhan menghendaki kita miskin artinya bergantung 100% sama Tuhan lalu kita nggak lakukan apa-apa. Bukan itu. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya, justru karena ada jaminan apa yang kamu kerjakan dengan tangan kamu, Tuhan buat berhasil, mestinya kamu kerja lebih keras dari orang lain yang tidak punya jaminan itu, yang tidak punya garansi. Saya melakukan hal itu, karena saya tahu apa yang saya lakukan, Tuhan bikin berhasil. Saya kerja keras, bukan berusaha untuk sesuatu yang ingin saya capai, tetapi saya tahu apa yang saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Itu beda loh pengertiannya, dengan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Jatuhnya kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri, lalu memang kita dapat, karena orang yang bekerja kan pasti ada hasil. Jatuhnya adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan diri sendiri, kesombongan, arogansi, dan ya tinggi hati mendahului kehancuran, tinggal tunggu waktu. Tapi kita bekerja keras, kelihatannya kalau dilihat dari luar sama dengan orang lain, bangun pagi-pagi, ya bekerja keras. Tapi konteks kita, aku bergantung kepada Tuhan. Untuk usaha ini, untuk pekerjaan ini aku bergantung kepada Tuhan. Tuhan tanpa engkau tidak bisa apa-apa. 100% semua dari Tuhan. Maka ketika dia berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi miskin di hadapan Tuhan harus kita ngerti konteksnya. Seperti itu. Jadi mungkin hari ini ada anak-anak muda di sini banyak ya. Halo. Hei jomblo-jomblo, Tuhan menghendaki engkau bahagia. Amin. 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 Iya, saya selalu katakan sama anak-anak muda, indah pada waktu Tuhan, waktunya nikah-nikah, iya kan? Waktunya punya rumah, karena semua ada waktunya dalam ketentuan Tuhan, amin? Amin. Setting pikiran, kerja keras anak-anak muda. Masa depan kita harus rebut hari ini, dengan pengertian kita menerimanya dari Tuhan. Selalu datang dari Tuhan, selalu datang. Maka Tuhan yang menunggu di masa depan yang penuh harapan itu, ngasih semuanya kepada kita. Jadi itu Pak Henry. Jadi berbahagialah orang yang miskin. Ini kan topiknya panjang lebar ya. Padahal waktu kita kan terbatas. Saya pasti akan diangkat lagi kode sebentar lagi. 5 menit lagi. Betul ya? Karena saya lihat-lihat jam dari tadi. Saya sudah familiar dengan pelayanan di gereja ini. Lagi asik. 5 menit. Nah, saya itu pengen lagi menjelaskan satu hal di sini. Selain miskin tadi kan. Karena Tuhan Yesus bilang berbahagialah, ada banyak konteks di situ. Dengan pengertian yang ada betul dengan image secara umum. Tetapi ada pengertian khusus seperti tokos tadi. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan, selain berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Kita pikir, waduh, kalau begitu konteks kita orang yang berduka cita itu selalu hubungannya dengan apa? Kehilangan ya. Kesedihan. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan uang, kehilangan dompet. Sekarang ini orang paling sedih kehilangan HP. Iya, kehilangan HP. Iya, oke. Tapi yang dikatakan berduka cita, konteks Alkitab yang dikatakan itu engkau berbahagia adalah, begini pengertiannya. Berduka cita yang dimaksud adalah engkau merasa bersalah yang sangat mendalam karena engkau melanggar kebenaran firman. Jadi ada rasa apa ya, aduh Tuhan mestinya saya tidak jatuh loh. Mestinya saya tidak melenceng loh, kenapa ya kok saya bisa melenceng. Lalu ada rasa menyesal yang kemudian menuju kepada pertobatan. Amin. Tuhan bilang bahagia. Amin. Amin. Jadi tidak menter orang Surabaya bilang, mau dosa, tidak dosa dan sebagainya. Karena beda loh, orang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia berduka cita, dia menyesal, dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, dia tahu, tapi dia lanjut. Wah, ini tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia. Orang yang hidup dalam perselingkuhan tidak mungkin bisa bahagia. Kecuali dia bertobat. Dan Tuhan akan pulihkan seperti itu. Amin. Hidup dalam ketidakjujuran misalnya. Tidak bisa bahagia.
Berduka cita artinya menyesal di hadapan. Di dalam konteks Alkitab orang yang nyesal itu mukul-mukul dada, nangis, naruh abu di atas kepala. Mereka berduka cita, menyesal dan mereka bertobat. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita adalah berbahagialah orang yang bertobat di hadapan Tuhan. Seperti itu. Belum ada peringatan, lanjut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, Pak Henry. Nah, kadang-kadang konteks lemah lembut kita itu lebih ke volume suara ya. Orang Surabaya Sidoarjo tidak masuk kategori lemah lembut loh. Karena suara saudara itu gaspol. Apalagi orang dari Sumatera ya tuh, dari mana-mana gitu, timur Indonesia Timur tidak masuk. Karena konteks kita lemah lembut itu jalannya ngeslow, bicaranya pelan dan lain sebagainya. Tuhan bilang bahagia orang yang lemah lembut. Ini tidak bicara tentang nada suara saudara, irama saudara, setelan volume, bukan. Berbahagia orang lemah lembut ini bicara tentang orang yang hatinya mudah dibentuk. Mudah menerima teguran. Gampang merespon firman dan berubah. Tuhan bilang kalau engkau gampang dibentuk oleh Tuhan, peka, Tuhan bicara dikit, oh ya Tuhan. Gampang diarahkan, gampang dibentuk, kau bahagia. Dan ini perjuangan kita kan saudara, betul enggak? Kita berjuang untuk kita bisa taat gitu ya. Dan ini memang masuk akal. Karena ketika kita mudah diarahkan, mudah dibentuk, Tuhan bilang berbahagia. Tuh kan? Thank you. 5 menit lagi. Masuk akal. Berbahagia kalau mudah diarahkan. Karena begini loh. Ada satu ayat dikatakan lemah lembut itu memiliki bumi, artinya engkau diberkati di bumi. Memiliki bumi artinya engkau main di satu bisnis, katakan seperti itu. Engkau yang leader di situ, top leader bahkan. Kau kuasai. Kalau engkau lemah lembut, gampang ditegur, gampang diarahkan. Masuk akal. Karena kalau Tuhan tegur, Tuhan arahkan kita. Tidak mungkin Tuhan arahkan kita kepada kegagalan. Setuju katakan amin. Kepada jalan yang keliru, kepada keputusan yang salah. No, tidak mungkin. Tuhan pasti ketika kita diarahkan, diberitahu, dan waktu kita taat, pasti ke sesuatu yang lebih baik, lebih meningkat, lebih berkualitas. Masuk akal saudara. Jadi Tuhan menghendaki kita berbahagia. Berbahagialah di dalam Tuhan saudara. Ketika kita hidup benar, sebenarnya intinya di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan di 2 poin pertama sebenarnya kuncinya. Miskin di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa tadi? Miskin di hadapan Tuhan dan berduka cita. Ketika kita merasa tidak punya apa-apa, punya kerendahan hati, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia. Amin. Iya kan? Lalu berduka cita, ada pertobatan, 2 hal itu. Maka selanjutnya itu akan gampang. Hidup kesucian, suci hatinya, mereka akan melihat hal dan sebagainya. Itu didasari 2 hal itu. Jadi saya simpulkan ya. Boleh saya simpulkan? Nah, ada pertanyaan ya malam hari ini ya. Tuhan menghendaki kita berbahagia bukan hanya ketika kita ada di dalam dunia ini, tapi sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Karena di surga itu tidak ada air mata, kecuali air mata sukacita. Begitu ya. Amin. Dan selama di bumi ini ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepaskan. Tapi di khotbah, konteks khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lebih daripada sekedar kita senang dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan pasti berkati kita. Tapi Tuhan bilang jangan cuma senang dengan itu, tapi lebih daripada itu. Hal-hal yang berubah di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan andalan hidup kita, sandaran hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan, kita hidup berbahagia. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan puji Tuhan. Kita akan akhiri pada doa malam acara bincang rohani malam hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri saudara. Ada satu pujian yang lama saudara, terkait dengan tema bincangan malam hari ini. Sungguh-sungguh berbahagialah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Yang akan menikmati segala berkat Tuhan.
Itu yang telah dibahas malam hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi naikkan pujian. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, Amin. kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan, amin. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kedahsyat, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Walden Tuhan. Berkati kembali hidupnya dan Kau isi bejana hidupnya, dan Kau berkati di dalam seluruh aspek kehidupan bersama istri dan juga anak-anaknya Tuhan. Dan kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau berkata bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Itu lebih dari apapun Tuhan, lebih dari cukup bagi setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan berpisah satu sama lain. Dan kami percaya ketika kami meninggalkan rumah-Mu, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini semua hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita memberkati. semua.